Saya ingin mereaksi ucapan Daniel Mananta, seorang Katolik yang sekarang viral. Ada indikasi dia seakan-akan mengatakan orang Kristen itu janganlah nyembah patung. Karena menyembah patung itu dilarang Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal 44. Coba kamu baca Yesaya pasal 44. Karena Anda dekat dengan Ustadz Abdul Somad, tolong Anda tanya kepada Ustadz Abdul Somad, di saat sholat 5 waktu, kenapa seluruh orang di dunia menghadap ke Ka'bah? Yang ada batu hitamnya di ujungnya itu. Kenapa harus sholat dengan ruku dan sujud menghadap ke sana? Kenapa harus mensujudi, menyembah, ruku ke arah Ka'bah dan Hajar Aswad? Tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Yang harus difahami juga bahwa di saat kita sujud kepada Ka'bah bukan kita menyembah Ka'bah. Supaya orang tidak salah paham. Karena ada kadang kita baca sebagian tulisan orang-orang di luar Islam, ini orang Islam ini aneh, katanya nggak mau nyembah berhala tapi dia nyembah Ka'bah. Nah, ini kan dia salah paham. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah. Lalu kenapa kita kok menghadapkan diri kita ke Ka'bah? Karena kita diperintahkan Allah menghadap. Jadi Ka'bah itu tempat menghadap, sehingga kiblat tempat menghadap, mustaqbilal kiblah, menghadap. Jadi menghadap kita ke sana agar kompak, bukan karena kita tuh menyembah Ka'bah, bukan, salah. Jadi kita itu ini. Dan memang kalau ada orang pernah punya sesembahan selain Allah dari makhluk-makhluk Allah, apa itu berhala, pepohonan dan sebagainya, di saat melihat seorang muslim menghadap ke Ka'bah, menduga kalau itu adalah menyembah Ka'bah. Tidak, kita tidak menyembah Ka'bah, tapi kita menyembah Allah. Lalu kita ngapain ngadep ke sana? Karena apa? Itu diperintahkan oleh Allah menghadap ke Ka'bah. Dulu Sayyidina Muhammad SAW pernah sholat menghadap ke Palestina. 16 bulan Nabi Muhammad menghadap ke Palestina, kemudian dikembalikan lagi kepada kiblat para nenek moyang Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Balik lagi, yaitu ke Ka'bah Musyarrafah. Dan kita tidak menyembah Ka'bah, tapi menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah yang Maha Tahu, lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu. Teman-teman, pada awalnya Rasulullah, setiap salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian beliau memohon kepada Allah untuk dapat salat menghadap ke Ka'bah. Dari Anas bin Malik, katanya, Rasulullah bersabda, barang siapa salat seperti kita, menghadap ke kiblat seperti kita, dan memakan binatang sembelihan seperti kita, maka dialah orang muslim yang berada di bawah perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Karena itu janganlah Anda mengkhianati Allah perihal perlindungannya itu. Hadits riwayat Bukhari. Dari Barak bin Azib, katanya, Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis, 6 atau 17 bulan lamanya. Sedang beliau ingin salat menghadap ke Ka'bah. Maka turun ayat, sesungguhnya kami tahu engkau menghadapkan mukamu ke langit berulang-ulang, maka setelah itu Nabi salat menghadap ke Ka'bah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi orang-orang bodoh berkata, apakah sebabnya mereka berpaling dari kiblat mereka semula? Katakan, hai Muhammad, kepunyaan Allah timur dan barat, ditunjukinya kepada jalan yang lurus bagi siapa yang dikehendakinya. Teman-teman, seorang laki-laki salat bersama Nabi, waktu terjadinya perubahan kiblat itu. Setelah salat dia pergi. Dia melewati sekelompok orang Ansar sedang salat Asyar, masih menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu dikatakannya, bahwa tadi dia salat bersama Nabi, menghadap ke Ka'bah. Karena itu mereka merubah arah kiblat mereka dan menghadap ke Ka'bah. Hadits riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Umar, katanya, ketika orang-orang di Kuba sedang salat subuh, tiba-tiba datang seorang mengatakan, sesungguhnya tadi malam Al-Quran turun kepada Rasulullah. Beliau diperintahkan salat menghadap ke Ka'bah, maka menghadap pulalah Anda semua ke Ka'bah. Lalu mereka yang ketika itu sedang salat dengan menghadap ke Syam, merubah arah mereka dengan menghadap ke Ka'bah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, 115. Teman-teman, dalam Surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan ayat 150, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan,
agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi beberapa orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian dari mereka pun tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah atas apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 142-159. Teman-teman, kalau ditinjau dari hadits dan ayat-ayat tersebut di atas, maka menghadap ke Ka'bah itu adalah ketetapan Allah setelah Rasulullah memintanya bagi beliau dan umatnya. Menghadap Ka'bah bukan berarti kita menyembah Ka'bah, tetapi merupakan simbol yang ditetapkan Allah bagi kiblat orang-orang Islam. Hal ini untuk membedakan kiblat umat Muhammad dengan kiblat umat lain. Namun demikian, seandainya kita berada di suatu tempat, dan tidak mengetahui arah Ka'bah, maka menghadap kemanapun, sah salatnya, karena di mana saja, di situ ada wajah Allah. Salah satu hikmah menghadap ke Ka'bah adalah, simbol persatuan. Teman-teman, selanjutnya untuk melengkapi video ini, coba kita simak penjelasan ulama berikut ini. Kalau Ka'bah, kami tidak sembah. Hanya karena ada perintah Tuhan kami di situ, maka kami kerjakan. Kalau perintah Tuhan kami ke laut, kami ke laut. Kalau ke pohon, kami ke pohon. Tapi karena Ka'bah, kami hadap Ka'bah semua. Anda katakan bahwasanya kami menyembah berhala, Anda keliru. Kami ini satu kaum, sekelompok orang yang beriman kepada Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalian tahu juga ada Tuhan namanya Allah. Dan kami sangat patuh. Apa yang Tuhan kami perintahkan, kami kerjakan. Apa yang dilarang, kami tinggalkan. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintahnya. Kalau perintah ke laut, kami hadap laut. Ke pohon, kami hadap pohon. Jadi bukan karena Ka'bah. Makanya Ka'bah itu kalau mau rubuh direnovasi, nggak ada sesuatu yang masalah di situ. Dia cuma simbolik saja. Sedikit saya keluar dari kisah ini teman-teman sekalian, sekaligus saya perbaikin kepada seluruh muslimin, mudah-mudahan sampai ke umumnya kaum muslimin selain Anda di masjid ini, agar tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan seperti ini. Banyak orang di antara kita subhanallah tidak memahami statement Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di zaman khilafahnya beliau, karena orangnya tinggi besar, sampai dikatakan dalam cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya hampir sampai di tanah, gitu kan. Beliau di zaman khilafah berdiri di depan Hajar Aswad pada saat lagi mau tawaf, lalu beliau berteriak dengan suara keras. Beliau mengatakan, "Wahai Hajar Aswad," dengan suara keras. Orang-orang pada dengar, di musim haji, lagi rame. "Demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa.
Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, tidak akan menciummu. Faham maksudnya? Tugas kita di Hajar Aswad hanya mencium titik, nggak ada yang lain.